gitu ya. Saya mengisi acara-acara sekaligus saya di situ adalah mengklarifikasi beberapa berita yang menurut saya perlu diluruskan, di situ saya luruskan dan alhamdulillah di situ juga saya mendapatkan mendapatkan nafkah juga dari situ. Jadi ya alhamdulillah hari-hari saya lewati dengan tetap berkegiatan dan pelan-pelan saya memang akan kembali ke dunia entertain. Kemudian seminggu 3 kali, 2 kali sebisa mungkin saya pasti besuk Mas Ferry. Edis Adelia tak hadiri sidang perdana Ferry Setiawan suaminya. Benarkah lantaran sibuk syuting, Edis tak bisa mendampingi sang suami tercinta? Dan mungkinkah kesibukan ini disebabkan lantaran kesulitan ekonomi Edis Adelia? Iya, aku memang hari ini nggak hadir karena memang ada kerjaan. Tak hadiri sidang perceraiannya dengan Nia, mengapa Farhad Abbas justru lebih memilih mendampingi Regina dalam sidang perdana perceraiannya dengan Ilal Ferhat? Bagaimana pula Dausmini menyambut ulang tahunnya yang ke-27 di tengah proses perceraian dengan Yunita Lestari? Dan benarkah Bopak geram lantaran Putri mengungkap masa lalunya? Pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut hanya di Celeb on Cam. Kasus pencucian uang yang menjerat Ferry Setiawan akhirnya mengantarkan suami Edis Adelia itu duduk di bangku terdakwa. Rabu 2 April 2014 kemarin, sidang perdana Ferry resmi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengar dakwaan dari jaksa penuntut umum. Tapi apa yang membuat suami Edis ini menerima dakwaan jaksa dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sedikitpun? Benarkah jika Ferry pasrah atas keputusan ini? Dan bagaimana dengan kesiapan Ferry menghadapi sidang lanjutan 8 April 2014 mendatang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari jaksa? Yuk. Buka yuk. Sidang perdana hari ini pembacaan dakwaan dan sidang akan dilanjutkan tanggal 8 April dengan pemeriksaan saksi-saksi. Kami belum tahu berapa orang saksi yang akan dihadirkan jaksa untuk sidang selanjutnya. Ya, hari ini kami tidak mengajukan eksepsi berdasarkan hasil diskusi kami dengan klien. Jadi mengedepankan asas sidang cepat dan murah. Jadi kami langsung masuk ke agenda pemeriksaan saksi. Ini saksi masih dari jaksa, belum dari kami. Jadi masih memberatkan kami. Pembacaan dakwaan tadi jaksa. Kami nggak ada pembantah, kami tidak melakukan eksepsi, bukan berarti kami menerima dakwaan jaksa, tapi kami sama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Selama proses persidangan berlangsung, tak nampak sama sekali batang hidung Edis Adelia untuk memberikan support kepada suaminya itu. Jika sebelumnya Edis tampak setia membesuk sang suami ke tahanan, apa yang membuat pesinetron satu ini tak hadir mendampingi sang suami di ruang sidang?
Benarkah jika Edis kecewa dan marah kepada Ferry karena kasus ini harus menyeret namanya dan ditetapkannya Edis sebagai tersangka? Lalu bagaimanakah dengan Ferry yang harus menghadapi kenyataan jika Edis lebih memilih syuting daripada duduk dan datang ke persidangan guna memberikan support untuk dirinya? Medis hari ini ada urusan, sudah ada syuting apa yang katanya udah kontrak udah jauh-jauh hari, jadi nggak bisa hadir ke sini. Iya, aku memang hari ini nggak hadir karena memang ada kerjaan itu sudah aku komunikasikan dengan suamiku beberapa hari yang lalu, dan memang kan ternyata panggilan sidang ini itu mendadak sekali. Sehari, kalau nggak salah hari ini sidang, aku baru dapat info dari pengacara itu kemarin. Aku nggak bisa menghadiri, cuman memang pas tadi di pengadilan juga kan lewat handphonenya pengacara aku teleponan sama Mas Ferry gitu kan, ya aku kasih kekuatan, pastinya aku support, semoga sidang hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan tadi sempat agak molor ya Mas sore ya kalau bicara, karena dibutuhkan energi yang luar biasa banyak itu, makanya saya sangat boleh dibilang di sini sangat fokus. Saya maunya fokus terhadap permasalahan itu. Saya tidak pernah mau menanggapi isu-isu yang lain, karena nanti ketika saya menanggapi isu-isu yang lain menyebabkan saya jadi terkuras energinya, saya malah jadi nggak fokus gitu ya. Jadi ya memang sudah saya persiapkan untuk mendampingi sidang-sidang yang akan nanti, dan saya kan nanti juga akan dipanggil sebagai saksi juga. Kesibukan Edis Adelia melakoni profesinya sebagai selebriti menjadi alasan kuat tidak hadirnya Edis di ruang persidangan. Tetapi tidak hadirnya Edis bukan berarti ia sudah tidak peduli dengan suaminya itu. Pasalnya, atas merebaknya kasus ini, mau tak mau membuat Edis harus terjun kembali mencari nafkah untuk keluarga dan dirinya. Bahkan Edis pun membuka secara gamblang dan belak-belakan bagaimana 6 bulan terakhir ia harus dihimpit kesulitan ekonomi lantaran sudah tak ada lagi nafkah yang ia terima. Lalu benarkah jika Edis tengah mengalami kebangkrutan hingga ia rela terima job sana-sini dan pulang syuting hingga pagi hari? Dari segi ekonomi pastilah 6 bulan suami saya sudah di dalam. Kemudian saya tadinya tidak bekerja, saya sudah jarang syuting seperti itu ya. Jadi pasti masyarakat juga tahulah hidupnya Mbak Edis gimana gitu kan. Ya 6 bulan ini memang belum lagi bayar pengacara kan. Belum lagi bayar pengacara, luar biasa. Jadi memang ya alhamdulillahnya, walaupun sedikit-sedikit kemarin tuh saya masih ada tabungan saya dari sisa dari zaman dari saya gadis kan, saya pasti nabung ya gitu. Saya ada tabungan sedikit-sedikit, memang sudah habis. Ya alhamdulillah mencukupi lah, tercukupi gitu ya. Dan saya juga ngakuin memang saya sempat jual tas juga gitu kan. Memang saya awal beli tas itu memang saya selalu bilang ke teman-teman tuh, ini buat invest. Saya berusaha untuk tetap sabar dan tetap bersyukur. Kuncinya itu sih Mas, saya selalu bersyukur gini. Contohnya saya sudah 6 bulan ini nggak ada mobil, contohnya gitu ya. Saya tetap bersyukur karena saya masih bisa pinjam mobilnya Bapak gitu kan. Kayak tadi saya di drop Bapak saya, driver bersama Bapak saya, kemudian Bapak saya pergi ngajar, teman saya jemput. Ya alhamdulillah ada kemudahan gitu loh Mas. Tak ingin terus meratapi nasib sang suami, Edis pun coba bangkit demi menghidupi diri sendiri juga keluarga tercintanya. Dan apa yang dijalaninya kini tentu jauh berbeda dengan 6 bulan yang lalu saat Ferry belum tersandung kasus ini dan masih bebas menghirup udara kebebasan. Tapi benarkah selain mencari nafkah, sibuknya Edis ini sebagai hiburan dirinya di saat kesedihan yang tengah ia rasakan? Alhamdulillahnya memang ketika belakangan ini saya harus mencari nafkah, saya harus bekerja, datanglah tawaran-tawaran gitu ya. Saya mengisi acara-acara sekaligus saya di situ adalah mengklarifikasi beberapa berita yang menurut saya perlu diluruskan. Di situ saya luruskan, dan alhamdulillah di situ juga saya mendapatkan mendapatkan nafkah juga dari situ. Jadi ya alhamdulillah hari-hari saya lewati dengan tetap berkegiatan, dan pelan-pelan saya memang akan kembali ke dunia entertain. Kemudian seminggu 3 kali, 2 kali sebisa mungkin saya pasti besuk Mas Ferry.
sidang sang suami baru digelar 1 kali. Belum lagi statusnya kini yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lantas, siapkah jika Edis menghadapi segala kemungkinan terburuk sekalipun yang bisa saja menghampirinya? Yaitu bernasib sama dengan Ferry mendekam di dalam hotel Prodeo. Lantas, benarkah jika hari-hari Edis kini selalu diselimuti perasaan khawatir dan ketakutan? Ya, kita lihat aja nanti perkembangannya gimana. Makanya ini kita bicara 2 kasus ya, saya juga, suami saya juga. Apapun nanti keputusan juga untuk suami saya sama Mas Ferry berusaha untuk menerima dengan ikhlas. Ya, ini